Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menjalankan hasil codingan saya sebagai salah satu bentuk tugas praktikum WIK 3 dasar mata kuliah dasar pemrograman. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari nilai absis dan ordinat dari suatu titik. Sebelum itu kita harus mendeskripsikan nilai dari titik yang kita cari terlebih dahulu. Langsung aja kita jalankan, kita masuk ke tempat penyimpanan filenya, terus klik CLISP, kemudian kita load filenya, kita panggil dengan dihan.lsp, kita masukkan terlebih dahulu 5 titik yang berbeda yang akan kita cari nantinya. Titik misalnya titik A itu 1,2, di titik B 0,0, titik C itu minus 2,8, titik D 8, minus 9, dan yang terakhir titik E minus 1, minus 6. Kita cari absis dan ordinat dari masing-masing titik yang telah kita deskripsikan tadi. Pertama kita cari nilai absis A yaitu 1, absis B yaitu 0, absis C yaitu minus 2, absis D yaitu 8, dan yang terakhir absis E yaitu minus 1. Kemudian kita akan mencari ordinatnya. Ordinat dari titik A itu adalah 2, ordinat dari titik B itu adalah 0, ordinat dari titik C itu adalah 8, ordinat dari titik D itu adalah minus 9, dan terakhir ordinat dari titik E itu adalah minus 6. Selanjutnya kita akan mencari apakah nilai titik-titik yang tadi itu merupakan nilai titik pusat atau tidak. Langsung saja pusat A nil, artinya titik A bukan merupakan titik pusat atau tidak berada pada titik 0,0. Pusat B artinya titik B ini bernilai benar bahwa dia merupakan titik pusat atau titik yang berada di 0,0. Dan kita cari untuk C, hasilnya nil, yang artinya dia bukan merupakan titik pusat. Kemudian titik D juga bukan merupakan titik pusat, dan yang terakhir titik E juga bukan merupakan titik pusat. Selanjutnya kita akan mencari letak kuadran dari titik-titik yang telah kita deskripsikan tadi. Untuk titik A terletak di kuadran yang pertama, titik B terletak di kuadran nil, yang artinya dia tidak terletak di kuadran manapun karena dia merupakan titik pusat atau titik 0,0. Kemudian C terletak di kuadran yang kedua, kemudian yang D itu terletak di kuadran yang keempat, dan yang terakhir titik E itu terletak di kuadran yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke soal tantangan. Langsung aja kita coba kita buka filenya, kemudian kita cari SP, buat nama filenya yaitu tantangan.lsp. Kita kembali membuat titik-titik seperti yang tadi, kita buat 5 titik. Titik 1,2, titik B di minus 2, minus 9, titik C di titik
1,3 titik D di titik 1,2 titik E di titik 2,-9, dan mungkin yang terakhir titik F terletak di -11,8. Mungkin tambahan titik G itu terletak di titik 0,10. Langsung aja. Pada program pertama di sini kita mencari apakah nilai titik tersebut berada di sumbu Y. Syarat sebuah titik telah terdapat di sumbu Y itu adalah nilai X-nya itu sama dengan 0. Kita coba cari apakah titik A terletak di sumbu Y. Hasilnya nil, yang artinya titik A tidak terletak pada sumbu Y. Kemudian kita cari untuk B, tidak terletak pada sumbu Y. Dan kita cari titik D juga tidak terletak pada sumbu Y. Kita mungkin coba cari yang titik G. Di sini titik G terletak pada sumbu Y karena titik G itu absisnya itu sama dengan 0. Kemudian kita cari mungkin titik F itu tidak terletak pada sumbu Y, dan mungkin yang terakhir titik B. Lagi-lagi titik B tidak terletak pada sumbu Y. Kemudian fungsi yang kedua adalah equal atau sama. Di sini kita mencari apakah dua titik yang kita bandingkan itu adalah dua titik yang sama atau dua titik yang berbeda. Langsung aja kita coba cari antara titik A dan B apakah sama. Hasilnya tidak, artinya nilai absis dan nilai ordinatnya itu antara titik A dan B itu berbeda. Kita coba antara titik A dan C, hasilnya juga berbeda. Kita coba antara titik A dan D, hasilnya true atau benar, yang artinya kedua titik A dan titik D itu merupakan titik yang sama. Kita coba titik E dan titik G, hasilnya nil atau berbeda. Kemudian kita coba titik B dan titik E, titik B dan titik B dan titik E, hasilnya berbeda atau salah. Kemudian pada fungsi translasi kita mencari nilai suatu titik jika kita pindahkan sejauh n pada sumbu Y atau pada ordinatnya. Langsung aja kita coba. Misalnya kita translasikan titik A dengan nilai -2 terhadap sumbu Y, hasilnya menjadi 1,0. Yang awalnya tadi 1,2 kita pindahkan sejauh -2, artinya pindahkan ke bawah menjadi 1,0. Kemudian kita misalnya pindahkan translasi titik B sejauh 10 itu menjadi -2,1. Kita translasikan titik C sejauh -12 itu hasilnya menjadi 1,-9. Kita translasikan lagi nilai D sejauh 3 titik terhadap sumbu Y itu menjadi 1,5. Dan yang terakhir mungkin titik B sejauh, kita translasikan titik D sejauh 8, hasilnya menjadi 1,10. Selanjutnya kita mencari jarak dari kedua titik.
di mana rumus untuk mencari jarak dari kedua titik adalah akar dari X2 kurangi 1 kuadrat tambah akar Y2 kurangi 1 kuadrat. Langsung aja kita coba mencari jarak antara titik A dan B itu adalah 11,4. Kita coba mencari jarak antara titik D dan titik E itu adalah 11,04. Kita mencari jarak antara titik C dan titik G mungkin itu adalah 7,71. Kita cari jarak antara titik B dan titik D itu hasilnya 11,4. Dan yang terakhir mungkin kita cari jarak antara titik F dengan titik G, dimana hasilnya 11,18. Sekian dulu video dari saya. Jika ada kesalahan pengucapan atau kesalahan pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.